Nama tafsir di tafsir At-Tabari Al-Qadar itu kalian tadi saya sebutkan disebutkan itu kalian namanya di situ itu Jibril apa memang tadi saya lupa tidak hadisnya apa ada 8 hadis apa sih dua wa izal jibalu furijat beliau telah melihat Jibril dengan hatinya hatinya tidak mendustakan sesuatu yang telah dia lihat dan sungguh Muhammad telah melihat itu di situ di surat Al-Qadar itu gimana di situ kan pada saat malam itu dapat melihat dia ada sebuah terlihat sebuah kemudian ini tafsir dan tidak ada mau menghabisi itu terus kan hanya mereka atau menyerang apa itu apakah menyerang itu menyerang itu kalian mana saya sudah bisa mana lebih tinggi saya hanya saya bisa itu jadi ya ada juga dia ya Allah kan tidak ada jaringannya di sini tidak ada ini mana kalian ada jebakannya hati-hati kan itu jangan kasur Al-Qadar wa izal jibalu furijat tenang saja saya tinggal tidak kirim saja saya cek dulu ini ada bahaya itu kan wa izal jibalu furijat dan tidak usah itu kan maksudnya kalian meledak tidak usah Allah dicikungku gak nemu ada seorang licik sebenarnya udah sudah Al-Bayyinah ini adalah sampai ke rumahku wa izal di situ berpolitik itu kan full lock pada saat membuka kue itu jajan tidak mesti itu kan yang ke rumah saya itu lari cikongku rek kata lanjut duluan macam-macam jadi ya kalau sudah pokoknya ada roti yang unggul kalian itu yang masalah itu kalian berpolitiknya kan di Ultraman itu kalian hanya kalian mengamankan yang kudu suka dan pada saat saya menyampaikan itu aman semua ada suka dan maksudnya tidak ada yang mengganggu saya masalah Abu Daud itu pada kalian bagus sekali meskipun bukan itu seakan-akan kalian sendiri seakan-akan tidak perlu itu kalian itu kalian itu dapat begini pada kalian pada saat saya menyampaikan An-Nasai Abu Daud pada situ aman semua itu pada kalian di Ultraman itu kira itu seakan-akan politiknya setelah itu acara lain kalian sih Allah dicikongku mereka kalian dan juga di Ultraman kalian Allah mau pada kalian lagi rasa narkoba jadi sabu-sabu ini jadi situ dia seakan-akan bukan juga kalian cuma hanya ingin tinggi tapi sudah tinggikan juga dia tuh mau kalian tenang saja tuh sama di Ultraman itu saya tinggikan ya Ultraman itu saya tinggikan kalian hati-hati kalian ya jadi ya ada juga kalian ya jadi ada satu Ultraman ngejek ya ada juga kalian pada banyak sekali yang saya tinggikan kalian itu udah begini kalian secara otomatis ya kan sebelum tahu itu masalah yang pas itu tidak ada saya tinggi itu kalian masalah saya katakan itu kalian tenang saja kalian itu dan chat juga jadi licik sekali bahasa itu itu kalian Assalamualaikum Assalamualaikum Lejo Melaki ini mana Lejo lah Lejo Melaki dulu Lejo ya ke sana Lejo Lejo
Jaga kaki Vika. Vika. Jaga kaki anu siapa? Nambah setungan. Itu udah kalian. Kita di nomor Jo. Laki dulu. Iya biasanya 130. Itu saya ketra. Ya. 130. Masalah warisnya kalian sudah saya sampaikan kan? Mau dibagikan kapan saja. Ya, itu nah. 129. Sini dikian minta ke mama dulu ya. Orang dupo nang lapis yang apa? Mana menjadi demah hijrah. Kelak bodoh nama saya ya. Kelak bodoh nak. Iya kan? Mama beli dulu. Tak kau nyaman tapi jo. Mama kelak beli buat kan? Ini beli kau nano paling kau nyeri. Mama ampun beli cibit jo. Mana saya tidak berpolitik kalian apa? Ya tak kau nyaman jo. Ini mana dulu. Nama kelak itu kalian. Itu pada kalian lagi politiknya. Al-Asr tunggu dulu di situ. Ini temennya berusaha berdoa-doa itu kalian saya sudah ngecat juga. Jadi itu dalam politik ini udah kalian. Dan Ultraman itu kalian. Yang sini main muka. Bodoh muka. Asu. Dia dah buat nata engkau ngana apa sih lu apa? Mana minta pengaman di video? Saya kata dia. Kalian tidak ada ocen-ocen itu menjelang kalian. Dan itu tidak enak itu kalian gara-gara itu kalian, tapi tidak juga. Barangnya putih langsung. Gara-gara kitab saya tidak usih kalian. Ini kalian lagi. Itu udah berarti gini kalian. Ternyata di situ kalian bukan Maanes ternyata kalian. Hati-hati kalian. Tapi saya sudah sampaikan juga dulu. Itu ejekan nasukan pada Habib. Nama kan. Nyerek kali Habib juga terus itu. Tidak ada satunya lagi kalian di situ. Nyerek kali itu. Berpolitik di situ juga Habib itu kan. Saya sudah juga kayak kata. Heran itu kan. Apa saya sudah ngechat sudah itu. Itu dalam politik ini benar-benar. Mulai rocok dulu apa ya? Enggak tahu lu kan. Itu udah politik ini benar kalian. Yang saya sudah sampaikan kan tafsirnya Al-Qadar itu kalian. Dari Firanda. Ya jadi ada suka kalian. Masa dia tak selep boleh suka. Itu yang pergi ke rumahnya Brut itu kalian itu yang acopa kan di Cina sana. Saya kira kata kalian. Siapa dia kalian? Heran saya kalian. Hai. Ya macam-macam kalian intinya tidak ada kira itu kalian ya. Mau tunjuk keren. Heran. Tidak ada kira itu kalian. Mau tunjuk keren. Itu udah mati gini udah kalian berani-beraninya dia kalian. Itu udah mati gini. Ini saya bacakan. Surah Al-Qadar. Dan At-Tabari saya sudah juga berarti dari situ. Dan saya jadi dan itu rek-rek semua mau Al-Qurtubi, Al-Tabari itu rek-rek semua jadi kan. Yang saya kirim itu pada kalian itu lebih tinggi dari mereka semua itu. Ini kalian. Itu udah mati gini kalian. Meskipun seakan-akan dari mereka semua. Itu seakan-akan kalian, tapi tetap saja lebih tinggi. Itu pada kalian. Jadi ada suka kalian saya ketika dan saya sudah tinggikan juga ya jadi ada suka kalian. Jadi kira-kira kayak ditinggikan saya kayak kita buat ya ampun ini kira-kira dia juga heran. Itu diketahuinya di kitabnya yang saya itu kalian. Kalau bisa ditinggikan kalian hati-hati kitab itu hanya kalian tahu kalian. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu tidak usah yang sama-sama dengan kotor.
Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar 97:1-5. Maksudnya adalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar, yaitu malam ketentuan, dan di dalamnya Allah menetapkan ketentuan tahun itu. Ini adalah bentuk masdar dari ungkapan qadarallahu alayya hadza al-amr. Allah menetapkan ketentuan ini bagiku. Fahuwa yaqdaru qadran. Maksudnya di situ kalian adalah bentuk masdar dari ungkapan qadarullah. Maksudnya di situ masdar itu kalian bentuk tidak ada maksudnya. Jadi di situ. Jadi maksudnya apa di situ? Maksudnya bisa dihilangkan maksudnya di situ kalian qadarullah. Jadi di sini tidak ada kan di situ kan tulisannya apa? Qadarullah. Di situ di Al-Qadar itu. Itu Al-Qadar sudah kalian. Bukan di situ. Hati-hati kan. Dari situ namanya masdar di situ. Jadi tidak ada di situ, di tempat itu tidak ada. Itu namanya masdar di situ. Jadi masdar itu ada dua di situ kalian. Artiannya itu masdar dalam ilmu nahwu. Yang pertama adalah bisa menghilangkan, itu masdar pertama. Yang kedua bisa memasukkan, itu masdar. Itu dalam ilmu nahwu. Ini di sini dalam petik ini kalian. Makanya belajar dulu pada saya. Ya. Itu di sini dalam petik ini. Pendapat kami dalam hal ini dinyatakan pula oleh para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebut riwayat-riwayat berikut ini. Ibnu Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata, Daud ini hati-hati buatannya sendiri, hati-hati. Saya marah juga. Kata baru itu, hanya belum tahu kan. Mau dipotong-potong kan. Intinya hanya belum tahu kan. Intinya saya belum temukan nasi kan. Ini itu dapat bikin terus kan. Ini itu tidak apa-apa memang. Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Qadar di bulan Ramadan ke langit dunia ketika Allah hendak menjadikan sesuatu di bumi. Allah menurunkan dari itu hingga menghimpunkannya. Ini pendapat pertama. Itu pada kalian. Dan saya sudah sampaikan juga dulu di situ. Seluruh pendapatnya ulama itu memang pendapatnya di sini. Ini pendapat di sini kalian. Itu seluruh pendapat ulama saya sudah cek semua itu. Nanti pada kalian masalah tafsir ayat ini itu bahwasanya diturunkan pada ada pendapat satu pendapat itu kan ada apa beberapa ada satu pendapat bukan malam itu bukan malam Ramadan tapi di situ pendapat itu palsu. Ada ulama yang menyelisihinya. Itu kalian lagi itu ada juga di sini nanti pendapatnya salah satu pendapat kalau saya itu dapat begini kalian dan pendapatnya saya menggunakan Al-Baqarah dan Al-A'raf. Hati-hati kalian. Di situ hati-hati kalian, saya mengatakan pendapat saja itu. Al-A'raf dan Al-Baqarah. Hukum mubah itu kalian. Itu dapat begini kalian. Yang kalau tidak tahu tanya kalian. Hati-hati. Itu dalam politik ini kalian. Ibnu Al-Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab menceritakan kepada kami. Ya hati-hati di sini. Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, dan ini di sini kan ada hati-hati kan di Tirmidzi, tafsir Al-Quran Tirmidzi kan. Banyak sekali di situ kalian. Kalian tidak tahu saja itu. Tapi ada beberapa yang saya curiga itu kalian. Meskipun saya juga tidak sih. Saya belum temukan seakan-akan itu. Tapi saya sudah temukan juga dan ini masalah tafsir di sini kalian itu. Ini kalian itu terus itu. Al-Quran ke langit dunia pada malam Qadar. Ketika Allah hendak mewahyukan sesuatu dari itu, Allah mewahyukannya, itulah firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu di situ. Ini pendapat kedua di situ kalian. Itu pada kalian bahwasanya itu Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan itu Lailatul Qadar. Ia berkata Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud dari Ikrimah. Nanti terus itu kan berarti kita tawarin terus itu Al-Qurtubi juga ceritakan kepada kami dari Daud dari Ikrimah dan tidak ada kecurangan. Saya di situ, hati-hati kalian. Saya sampaikan dulu kan kalian. Dari Ibnu Abbas saya sampaikan ibu. Lalu disebutkan menyerupai itu dengan tambahan jarak antara awal dan akhirnya adalah 20 tahun. Ini ada berbeda hati-hati. Al-Mawardi dalam An-Nuqat Al-Mawardi di sini, hati-hati ulama Indonesia itu bukan di sini, hati-hati. Al-Mawardi bukan, saya sudah cek sudah itu. Anda di situ dalam Indonesia itu. Gitu. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dia berkata hadis ini sanadnya sahih, namun kedua saya tidak kalau kalian ada di itu kalian malu sama nanti.
Di sini apa? Tidak, saya memang di atas dan dulu. Hati-hati kan. Namun kedua saya tidak mengeluarkannya. Komentar ini disepakati oleh Az-Zahabi, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir, An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra. Amr bin Asim Al-Qalbi menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taibi menceritakan kepada kami, ia berkata, Imran Abu Al-Awan menceritakan kepada kami, itu virus juga tidak bisa menjelaskan, hati-hati kalian di sini. Intinya rakyat ia berkata, Daud bin Abihin menceritakan kepada kami dari As-Sa'bi mengenai firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dia berkata, permulaan Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Ini pendapat ketiga. Tadi dua pendapat kedua tadi kan. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat dari Ibnu Abbas, ia berkata Al-Quran diturunkan pada suatu malam sekaligus dari langit yang tinggi ke langit dunia, kemudian dipisah-pisah selama beberapa tahun. Ibnu Abbas lalu membacakan ayat, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ininya rekeran juga. Quran surat Al-Waqiah 75. Artinya kalian tidak akan mengerti maksudnya itu. Pada saat kita itu sulit sekali kita mau ngambil sebenarnya. Pada saat pendapat ini dulu saya. Ya meskipun tapi saya sudah punya yang tinggi, makanya bisa kalian hati-hati. Kalau tidak punya yang tinggi, tidak bisa kalian hati-hati. Itu makanya kalian hati-hati kan gitu kan. Ini ada yang lebih tinggi saya sudah dari ini, baru bisa kalian hati-hati. Itu udah berarti gini kalian. Ya, aku menceritakan kepadaku dan itu rek-rek juga tetap Firanda yang asli itu. Ya macam sapi ya tadi. Saya sudah cek dulu kan itu. Ya jadi ada tuh kalian lah bajingan nongku Firanda yang asli. Katanya ya Allah dicikongku dan kalian. Mau jadi raja Al-Qur'annya saja tadi. Ya ini jadi Allah Firanda juga. Ini cek juga sudah rek-rek kan. Ini udah. Ngejek itu. Ini rek-rek itu. Ibnu Ulayya menceritakan kepada kami, ada lagi tapi jebakan, hati-hati kalian mau menjebak saya tuh. Hati-hati kalian. Hati apa teori mamang tuh kalian. Hati-hati kalian. Allah dicikongku tuh kalian. Meskipun ya tidak di situ kan, kalau cuma beberapa, kalau semuanya itu maksudnya kalian. Bisa jadi mamang tuh. Jadi ada tuh kalian. Ya kira itu udah kalian. Dan menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Ulayya bercerita kepada kami dari Daud, dari As-Sa'bi mengenai firman-Nya, sesungguhnya kami, dan sepertinya saya sudah ngechat semua di sini kalian, tenang saja. Perawi-perawinya tenang saja kalian. Di sini kalian tenang saja. Saya sudah ngechat semua sudah. Kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, yongkul sudah tak segala berumah. Ya susah akan remeh di sini perawinya. Tapi politiknya macam-macam kalian langsung. Lanjut juga sudah ya meskipun perawi-perawi itu di hadis itu kalian yang sudah tahu asar di sini asar paling banyak. Jadi Al-Quran pada malam kemuliaan, ia berkata telah sampai kepada kami bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia. Al-Mawardi dalam An-Nukat wa Al-Uyun, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ia berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat kedua Syekh. Namun keduanya tidak mengeluarkannya. Komentar ini disepakati oleh Az-Zahabi, Al-Baihaqi dalam Su'ab Al-Imam. Maksudnya di kitab ini dia mengambil itu. Ini membantu juga hati-hati. Al-Mawardi dalam An-Nukat wa Al-Uyun dan Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Jadi ada sudah kalian apa yang saya itu kalian. Ini bagus sekali, sudah tidak apa-apa. Ini pada kalian lagi, maka itu yang saya status saya. Ini bagus sekali. Udah tahu teman. Ini At-Tabari. Ini kira tidak usah kalian teman-teman itu. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata Mahron menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Salama bin Kuhail dari Muslim dari Sa'id bin Jubair, ia berkata Al-Quran diturunkan sekaligus kemudian Tuhan kita menurunkan pada malam Qadar. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Adukan ayat 4 ayat 4. Ayat 4 apa? Surat ke-44 ayat 4 di sini. Dan ini teman saya tidak usah itu. Pak Ijo. Ia berkata Jarir menceritakan kepada kami dari Mansur. Dan video saya kalian, maksudnya saya itu nanti akan saya video lagi. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dia berkata Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Qadar ke langit dunia, dan itu di tempat Jibril beredarnya bintang-bintang, lalu Allah menurunkannya kepada Rasulnya sebagian demi sebagian. Tidak boleh itu kalian, hati-hati kalian.
dia jadi malaikat atau tidak boleh di situ. Job itu kan. Hati-hati kalian. Oke, dia sudah tahu job langsung. Kalian tidak boleh dia kalian. Kalau tidak jadi kan. Kita masalah job lagi. Itu udah penting gini. Ya meskipun jadi hati-hati kalian job. Tidak boleh kalian. Ini lagi pada job lagi. Heran itu. Nama dalam berarti gini. Lalu membacakan ayat, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja. Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara teratur dan benar. Al-Furqan ayat 25-32. Di sini juga salah satu pendapatnya itu kalian hati-hati. Bahwasanya Al-Quran itu secara diturunkan secara tartil. Tartil di sini kalian. Tartil itu ada dua pendapat di kalangan ulama di sini. Ada tambahan lagi pada kalian. Pendapat pertama di kalangan tartil, kalian membacanya itu secara di sini jangan kira-kira itu kan. Iya di situ hati-hati Ibnu Katsir juga kalian. Seperti itu tekniknya yang saya sampaikan kepada kalian. Itu kira-kira itu. Itu pendapat pertama adalah dia membaca secara perlahan. Itu tartil. Pendapat kedua membaca dengan kiroat. Itu pendapat kedua itu, tapi sudah saya bantah sudah itu. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga tartil membaca dengan tenang. Itu tartil. Itu perlahan juga sangat tenang, tapi tidak beda. Itu tartil kalian. Ini bagus sekali. Itu pada kalian tartil itu. Itu di sini tafsirnya ayat ini. Itu di Al-Furqan juga. Ini pada kalian di tafsir ayat Al-Furqan tambahan tadi pada kalian. Itu pada kalian Saro sudah di sini. Jangan itu. Itu di Al-Furqan bagaimana di situ apa disampaikan juga. Itu saya sampaikan juga pada kalian Al-Furqan saya sudah selesai juga. Iya di situ sudah sampaikan juga di dua pendapat tuh di Ustaz Zainuddin. Tapi tidak ada juga di situ dia. Saya dari siapa? Dari Ustaz Umar. Itu kira-kira jadi masalah Al-Furqan itu. Maka di situ ada pendapat tidak dari Ustaz Umar. Ada di situ tapi dua kalau saya tidak salah. Ustaz Umar itu meskipun itu disebut tafsir juga kalian. Bab itu Ustaz Umar itu. Kira-kira itu kalian itu. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Mahron menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ibnu Abi Naji dari Mujahid tentang ayat malam kemuliaan. Dia berkata maksudnya adalah malam ketentuan. Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata maksudnya di situ ketentuan apa itu kalian? Maksudnya ketentuan ketika itu pada malam itu di situ dikeluarkannya Al-Quran di situ diturunkannya pada malam itu. Maka di sini dikatakan ketentuan maksudnya itu. Ini di sini. Dijelaskan juga saya lupa di situ. Memang suka seperti itu Firanda. Ngejek Firanda ternyata Ustaz Umar. Ya ampun. Lari cikongku udah suka. Ngejek juga sudah politiknya. Ya ampun lari cikongku. Ini bekerja sama seperti yang KB. Kira-kira itu. Dan Sapi juga yang akan mau ikut Sapi kan saya sampaikan dulu kalian. Kira-kira itu. Itu nanti tidak tapi saya jadi musuhnya kalian juga itu. Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata Waqi Ibnu Abi Hatim dalam tafsir pada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 185, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dia berkata hadis ini sahih berdasarkan syarat kedua Syekh. Keduanya tidak mengeluarkannya. Komentar ini disepakati oleh Az-Zahabi Al-Baihaqi dalam As-Sunan. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Ibnu Abi Naji. Ini lanjutannya itu di sini ini yang saya sampaikan sebelumnya. Ada lihat apa itu kalian ada saya lupa penjelasan redaksi bukan saya lupa ada saya pernah sampaikan jadi terus dari Sufyan dari Ibnu Abi Naji dari Mujahid mengenai firman-Nya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dia berkata maksudnya adalah malam ketentuan. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata Mahron menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Muhammad bin Sauqah. Ada yang menanyakan waktu itu pada saya kalian, seakan-akan tukang rujak itu kan. Ya jadi ada suka dia. Ada tukang rujak di sana. Kira-kira. Sauqah dari Sa'id bin Jubair, ia berkata ditetapkannya para haji pada malam Qadar, lalu dituliskanlah nama-nama mereka dan ayah-ayah mereka sehingga tidak seorang pun dari mereka luput, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Di sini kalian saya belum itu, saya lupa saya di sini. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ya, aku menceritakan kepada aku, ia berkata Ibnu Ulayya menceritakan kepada kami, dia berkata Rabi'ah bin Kulsum menceritakan kepada kami,
ia berkata, seorang laki-laki berkata kepada Al-Hasan, dan aku mendengar, apakah kau melihat malam Qadar pada setiap Ramadan? Ia menjawab, iya, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selainnya, sungguh itu terjadi setiap bulan Ramadan, dan itu adalah malam ketentuan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya di situ itu saya lupa juga di situ kalian. Maksudnya di sini di situ pada malam itu di situ kalian, sebagian ulama mengatakan catatan amal itu kalian diturunkan pada saat itu. Itu pada kalian itu sebagian ulama itu. Ini di sini. Maksudnya itu kan. Itu saya lupa sudah. Itu pada kalian. Sebagian ulama mengatakan seluruhnya adalah kalian. Seluruh catatan amal itu dilakukan semua di situ. Pada malam itu. Itu sebagian ulama lagi tidak gitu. Itu bukan, itu hanya pendapat. Itu pada kalian di sini. Namanya lagi itu kan. Itu pada kalian saya lupa sudah itu. Abu Quraib menceritakan kepada kami, ia berkata, Waqi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair. Ya pada wahai suka dan tak rasul. Apa kalian angkul suka dan heran. Kemudian dari Ibnu Umar, ia berkata malam Qadar terjadi setiap bulan Ramadan. Kemudian itu firman-Nya, dan tahukah kamu apakah malam kemudian itu? Maksudnya adalah apakah engkau tahu hai Muhammad apakah malam Qadar itu? Firman-Nya, malam kemudian itu lebih baik dari 1000 bulan. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai maknanya. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Mahron menceritakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepadaku dari Mujahid mengenai firman-Nya, malam kemudian itu lebih baik dari 1000 bulan. Ia berkata amalannya puasanya dan salat malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini pendapat pertama. Ia berkata Al-Hakam bin Basir menceritakan kepada kami, ia berkata Amr bin Qais Al-Mulai yung suka dan nanti bagian jungau suka dan intinya tidak situ kira Al-Mulai menceritakan kepada kami mengenai firman-Nya. Mbak, ini mah anu di Jung. Jung. Boleh mama? Mulai menceritakan kepada kami mengenai firman-Nya lebih baik dari 1000 bulan. Ia berkata, amalan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan pada selainnya. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah malam Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang tidak ada malam Qadarnya, mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata, Ibnu Saur menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari Qatadah tentang ayat lebih baik dari 1000 bulan. Ia berkata maksudnya adalah yang tidak ada malam Qadar. Pendapat lainnya adalah sebagaimana riwayat berikut. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata Hakam bin Salam menceritakan kepada kami dari Al-Musanna, dan di situ berpolitik itu kalian barusan saya mesen narkoba itu, bukan mesen maksudnya. Itu pada kalian ini politiknya lagi yang terbaru itu. Kira-kira juga. Menceritakan kepada kami dari Al-Musanna bin Asaba dari Mujahid, dia berkata dulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang biasa sholat malam hingga pagi, kemudian pada siang harinya berjihad melawan musuh hingga sore. Tidak bermusik kalian terus kira-kira dia melakukan itu selama 1000 bulan. Allah lalu menurunkan ayat malam kemudian itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan saya sudah cek semua, hati-hati kalian di sini. Maksudnya itu pendapat itu hati-hati kalian. Dulu kan kalian menduganya kan intinya kira-kira bahwa sholat malam pada malam tersebut lebih baik daripada amal laki-laki tersebut. Pendapat lain sebagaimana diriwayatkan berikut ini, Abu Halotop Al-Jarudi Mas Wahid menceritakan kepadaku, dan itu pendapat itu semua harusnya itu pendapat pertama, pendapat kedua. Kepadaku ia berkata Salam bin Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata Al-Qasim bin Al-Fadl menceritakan kepada kami dari Isa Labaji nganong intinya terus bin Mazin, dia berkata aku katakan kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, yang menghitamkan wajah orang-orang beriman, kau menyengaja kepada laki-laki ini lalu berbaiat padanya. Ini Muawiyah. Ini kan saya sudah beritahukan pada kalian itu status saya bahwasanya kau menyengaja kepada laki-laki ini selalu berbaiat padanya, ya ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia lalu berkata sesungguhnya telah diperlihatkan dalam mimpinya Rasulullah SAW. Ya tetap saja di situ tafsir meskipun status kamu iya di situ. Nah maka di situ saya tidak perlu jelaskan itu masalah yang haji apa. Itu bagi kalian maksudnya saya. Makanya saya katakan status saya itu. Ini bagi kalian. Ini udah begini. Nah itu maksudnya saya tuh. Bahwa bumi ya jadi ada suka dia. Ini juga Bani Umayyah meninggikan. Dari mana kan saya sudah beritahu, saya sudah selesai semua tafsir itu.
mendirikan mimbarnya Khalifah demi Khalifah. Ada tidak disebutkan al-qadar itu kalian? Ada di situ, saya pernah cari, ada. Ini rakyat, jadi itu rakyat aja juga. Lalu hal itu terasa berat olehnya. Allah lalu menurunkan ayat, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, sebuah sungai di surga. Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya adalah Raja Bani Umayyah. Ini saya sudah ngecek juga berarti tadi. Pendapat yang paling tepat mengenai ayat ini kata At-Tabari, adalah pendapat yang menyebutkan bahwa amalan pada malam Qadar lebih baik. Nah di sini setiap pendapatnya Tabari itu kalian, ya dari Firanda itu, yang pendapatnya Firanda itu ini ada di situ. Firanda juga itu, itu kadang lagi, itu udah, dan itu ada juga itu, lebih baik daripada amalan 1000 bulan yang tidak ada malam Qadarnya. Adapun pendapat lainnya adalah pendapat yang batil, tidak ada dalilnya yang berupa kabar maupun logika, serta tidak terdapat di dalam Al-Quran. Firman-Nya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai takwilannya. Dan di sini bukan takwil itu, karena hati-hati ada takwil. Nah ini bukan, sudah dijelaskan kan oleh Firanda itu. Ini kalian di sini. Yang dimaksud takwil di sini bukan takwil itu. Saya sudah telusuri sudah kalian. Bukan takwil yang kita tidak boleh. Itu ada kalian di sini At-Tabari. Ini menipu saja, saya sampaikan dulu sama kalian. Itu dapat ini pada kalian. Itu At-Tabari itu ahli sunnah wal jamaah itu. Itu juga itu pada kalian. Naik kira saya cek juga kan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai takwilannya. Nah jadi kalian, sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah para malaikat turun pada malam Qadar termasuk Jibril. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, yaitu semua urusan yang ditetapkan Allah pada tahun itu berupa rezeki, ajal dan sebagainya. Ini juga pendapatnya Firanda. Mereka yang berpendapat demikian juga riwayat ini. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Saur menceritakan kepada kami dari Ma'mar. Ya dari sini juga, dari riwayat juga. Ini karena menangnya itu. Tabari ini ada kan dari Ma'mar dari Qatadah mengenai firman-Nya untuk mengatur segala urusan. Ia berkata untuk menetapkan pada malam itu apa yang akan terjadi pada tahun itu hingga malam Qadar berikutnya. Ini pendapat pertama. Berdasarkan pemaknaan ini maka kabarnya sudah sempurna sampai di sini. Dan tempat wakafnya adalah, hati-hati di sini tempat wakafnya di sini. Dan tempat wakafnya di sini maksudnya adalah menyandarkan di situ. Ini di sini maksudnya. Di sini wakaf di sini menyandarkan, hati-hati kalian. Itu maksudnya di sini. Hati-hati kalian di sini. Dan tempat wakafnya adalah ini sini menyandarkan maksudnya. Hati-hati di sini. Hati-hati kalian. Arab di Arabnya itu. Itu pada kalian. Ada yang mengatakan bahwa makna ayat ini pada kalian lagi di sini. Saya sudah pernah sampaikan pada kalian. Itu makna wakafnya adalah itu pada kalian di sini. Maksudnya di situ bagaimana? Makna wakafnya adalah di sini menyandarkan maksudnya di situ. Itu pada kalian lagi. Jadi makna itu adalah maksudnya menekan, seakan-akan di sini kalian. Saya sudah pernah sampaikan dulu sama kalian. Wakafnya di sini ini bahasa apa? Ilmu itu juga. Ilmu nahu juga di situ. Wakaf di sini. Itu adalah menyandarkan, kalau tidak salah. Ini wakaf gitu. Coba kalian. Dari Arabnya itu. Jadi maka di situ itu menyandarkannya adalah itu malam itu untuk menekankan ini untuk menekankan maksudnya di sini kalian bahwasanya pada malam Lailatul Qadar di sini. Nah ini di sini bagus kalian. Yujuri alam buat saya kalau saya sarap meskipun masih ragu saya itu. Itu pada penting itu lah bajingan nongkul suka kalian. Kalau saya sampai saya masih ragu sekarang tidak itu benar itu. Berdasarkan pemaknaan ini maka kabarnya sudah sempurna sampai di sini. Dan tempat wakafnya ada yang mengatakan bahwa makna ayat pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan adalah tidaklah para malaikat itu berjumpa. Ini pendapat pertama. Tidaklah para malaikat itu berjumpa dengan orang beriman baik laki-laki maupun perempuan kecuali mereka mengucapkan salam padanya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat ini kalian. Diceritakan kepadaku dari Yahya bin Ziyad Al-Faro, ia berkata Abu Bakar bin Ayasi menceritakan kepadaku dari Al-Qalbi dari Abu Sali dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca
Jadi setiap orang salam kesejahteraan. Orang yang membacanya dengan qiraat ini mengarahkan pemaknaan dengan makna dari setiap malaikat. Dengan demikian menurutnya maknanya adalah pada malam itu turunlah para malaikat dan Jibril, dan ini saya sudah sampaikan dulu kan kepada kalian, dengan seizin Tuhan mereka, dan dari setiap malaikat adalah ucapan salam bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut saya qiraat tersebut tidak boleh lantaran kesamaan alasan para ahli qiraat yang menyelisihinya. Nah di sini kalian saya sudah bacakan kan dulu kan di sini. Ini saya lupa sudah kalian. Itu pada kalian. Di sini ada yang membacanya, ini saya lupa sudah kalian. Sudah saya pernah bacakan sudah di sini. Dahulu itu. Ini bagus sekali. Yang menyelisihinya lagi pula ini menyelisihi apa yang tercantum di dalam mushaf-mushaf kaum muslim. Karena pada mushaf kaum muslim lafaz au tidak dicantumkan dengan huruf ya. Dan bila dibaca akan disertai huruf hamzah, sehingga pada tulisannya terdapat huruf ya. Ini lagi kan, ini harus konsen saya kan. Makasih pada kalian. Dapat ini. Pendapat yang benar mengenai ini adalah pendapat nanti akan saya sampaikan lagi pada kalian. Harus konsen di sini kalian. Abdul Razak dalam tafsir, Al-Farouk dalam Ma'ani Al-Quran, dan Ibnu Atiyah dalam Al-Muharrar, Al-Wajiz. Tunggu dulu kalian. Ibnu Abbas bahwa ia membaca dari setiap orang salam kesejahteraan. Orang yang membacanya dengan qiraat ini mengarahkan pemaknaan di situ dibaca itu kalian tanpa doma, yang satunya tidak apa. Di sini ada apa dengan doma, yang satunya tidak ada domanya. Bajingan nongkul juga, dan di huruf mim, ya ampun. Lari cikongkul juga kalian. Ini tidak dicantumkan dengan huruf ya. Maksudnya bagaimana di situ kan? Tidak dicantumkan dengan huruf ya di situ kalian. Di situ kalian maksudnya. Di situ maksudnya di situ ada sesuatu yang kecil di situ, yang bisa ditaruh di situ. Itu maksudnya di situ kalian. Dan di situ biasanya maksudnya di situ mim. Itu benar kalian biasanya mim. Itu tajiri harus apa? Lafaz au ya tidak dicantumkan dengan huruf ya. Tidak dicantumkan dengan huruf ya. Lafaz dengan huruf ya. Dan bila dibaca akan disertai huruf hamzah. Maksudnya di situ ini kalian, pada kalian. Maksudnya di sini. Di situ kalian. Saya lupa sudah di sini kalian. Ini bahaya sekali loh kalian. Nanti akan saya jelaskan lagi pada kalian. Pada kalian. Nah, di sini apakah dosa apa tidak kalian? Tidak, kan saya sudah sampaikan dulu pada kalian. Lagi. Kami sebutkan sebelumnya sesuai dengan penakwilan Qatadah firmannya. Jadi di situ itu kalian apa? Tidak dicantumkan dengan huruf ya. Maksudnya di situ adalah lafaznya tidak dicantumkan dengan huruf ya, dan bila dibaca akan disertai huruf hamzah. Maksudnya di situ apa di situ kalian? Maksudnya di situ mim, itu tidak ada huruf apa? Mim di situ kalian. Mim di situ kalian. Ada nanti akan saya jelaskan lagi kalian. Lari cikong kul. Ini akan saya jelaskan lagi di sini. Dan di sini kalian tidak ada di situ kalian. Ya ada di situ lari cikong kul kalian. Ingin memalukan saya pada guru ngaji loh kalian. Dapat kinambunang kul kalian. Itu mana kan ada di situ kan, hati-hati doma. Ini mana kan lagi. Maksudnya di sini ini yang saya bacakan lagi. Lafaz au ya tidak dicantumkan dengan huruf ya. Dan bila dibaca akan disertai huruf hamzah. Maksudnya bagaimana di situ kalian? Akan disertai huruf hamzah.
Maksudnya bagaimana di situ? Maksudnya bagaimana di situ kalian? Di situ, maksudnya di situ, di sini kalian itu bisa dibuang dan juga bisa tidak di sini. Saya sudah pernah jelaskan dahulu ya Allah. Dan berpolitik narkoba saya di sini kalian. Lapokin nambuk naung kuda su kalian. Allah tak kaprau kuda su atabari di sini. Dulu kan saya sudah pernah sampaikan pada kalian sudah di sini. Maksudnya di sini kalian alif lam itu di situ alif lam itu dia bisa dimasuki, bisa juga dibuang. Maksudnya dia bisa dimasuki, dan juga bisa dibuang. Itu bisa tidak bisa juga tidak dimasuki. Ini maksudnya di sini. Apa huruf itu lam huruf alif. Jadi ada dua alif itu, ada alif. Nah itu dari situ ilmu nahwu hati-hati. Ada dua alif itu. Jadi kalian, ini maksudnya di sini. Ya Allah. Pas berpolitik narkoba saya itu kalian ada sedikit sekali. Saya mau buang gitu kalian. Tidak enak maksudnya. Allah kurang ajar kuda su kalian. Tak orang kurang ajar su tabari kalian. Ini mereka lagi di sini. Maka di sini di sini. Ya Allah. Ini mereka di sini. Lafaz auya tidak dicantumkan dengan huruf iya. Maksudnya bisa dibuang di situ kalian huruf iya itu. Ini. Lafaz auya tidak dicantumkan dengan huruf iya. Itu pada kalian maksudnya bisa dibuang huruf iya ini maksudnya di sini. Ini di sini. Dan bila dibaca, tunggu dulu pada kalian. Ini maksudnya di sini. Dan itu ilmu nahwu di situ hati-hati. Ada alif ma'rifah, ada alif, ada dua di situ. Tidak ada di ikroknya kalian itu tidak ada di sini. Saya betul lagi pada kalian. Bagus sekali. Min alfisyar. Lali cikong kulus kalian. Itu bagus sekali di sini. Tidak ada di ikroknya kalian itu. Ilmu nahwu itu. Kalian lanjut juga. Masalah alif ma'rifah itu tidak ada. Itu kalau alifnya ya ada itu kan cuma alif cuma. Itu bagaimana? Masalah alif ma'rifah itu bisa dimasuki itu tidak ada di ikroknya kalian itu. Ini ada anak-anak itu anak-anak kecil itu mengaji. Mau nyerang saya tuh. Itu bagaimana? Itu dapat begini. Nah, apa? Di situ kalian min kulli alfisyar. Apa? Allah sugaran ya ampun. Min kulli salamun apa dulu. Allah licikong kulo sugaran. Ini situ itu dalam arti gini apa? Min kulli alfisyar. Alfisyar di sini. Maka itu dapat begini kalian. Tunggu dulu. Min kulli min alfisyar. Bagaimana di situ dibuang kulnya itu kalian? Min alfisyar. Tidak ada kulnya memang situ. Min alfisyar itu. Tahu saya lupa itu kalian. Min alfisyar. Di sini min kul hati-hati kalian. Lali cikong kul sudah. Boleh tidak di situ kalian? Boleh di situ dibuang. Itu boleh kalian misalnya min kulli alfisyar. Itu boleh di situ kalian. Min alfisyar di situ. Boleh di situ dibuang. Lali cikong kul sudah kalian. Orang kurang ajar kul sudah di sini tabari dah sudah kalian. Dijadikan contoh sudah baru di sini. Ya Allah. Ini kalian maka di situ boleh di sini dibuang dan juga dipasang juga boleh di sini. Ini kalian di sini. Min kulli alfisyar di sini di atabari. Itu hulali cikong kulis kalian ya Allah. Di sana min ya ampun akan disertai huruf hamzah. Sehingga pada tulisannya terdapat huruf iya. Maksudnya bagaimana di situ kalian akan disertai huruf hamzah. Yaitu di situ di apa? Min di mana tadi saya lupa kalian. Di limanya itu ada hamzah itu. Itu bisa dimasuki hamzah, bisa juga tidak di situ. Ini maksudnya di sini akan disertai huruf hamzah sehingga pada tulisannya terdapat huruf iya. Sehingga pada tulisannya terdapat huruf iya. Itu pada kalian
Maksudnya apa di situ kalian? Akan disertai huruf hamzah sehingga pada tulisannya terdapat huruf iya. Pendapat yang benar mengenai ini adalah pendapat yang telah kami sebutkan. Maksudnya di sini saya sudah sampaikan sebelumnya kan kepada kalian, akan disertai huruf hamzah. Min alfisyar, min kulli afilsar di sini. Di mana di situ kalian? Maka di situ min kulli alfisyar. Itu kalian tunggu dulu. Akan disertai huruf hamzah sehingga pada tulisannya terdapat huruf iya. Maksudnya di situ disertai huruf hamzah bagaimana kalian? Maksudnya di situ kalian. Maksudnya di situ kalian sehingga disertai huruf iya. Iya maksudnya apa di situ kalian? Maksudnya hamzah. Di situ kalian. Apabila di situ ada hamzah itu kalian, itu tidak boleh di situ huruf lam itu tidak boleh di situ. Misalnya ma itu kadang ada hamzahnya itu. Hamzah itu mati maksudnya pada saat dibaca mati itu hamzah itu. Itu pada keadaan hamzah itu. Itu pada saat kalau kalian belajar Iqra itu kalian, ada hamzah itu kalian itu dibaca mati di situ. Nah, ini hamzah itu. Itu kalian. Nah, itu di sini. Nah, di sini kalian maksudnya adalah pada saat di situ ada madi hamzah itu kalian. Nah, itu misalnya bertemu lam itu tidak bisa di situ. Itu tidak bisa dibaca. Tidak boleh maksudnya. Nah, ini yang dibicarakan oleh At-Tabari di sini. Itu maka di sini bertemu dengan iya. Makanya boleh di sini. Dan bukan hanya iya, bukan banyak sekali. Lali cikongku lah suka kalian. Ya Allah. Lah berema lah suka kalian pasti jebak cara ria lah suka kalian. Meskipun tidak kena seakan-akan. Itu pada kalian lagi. Maka ini dalam politik ini pada kalian. Itu di sini maksudnya di sini. Nah, yang dulu yang saya sampaikan pada kalian dari depan saya di situ. Yang saya sampaikan pada kalian lali cikongku ya Allah. Dan ini politiknya Tabari juga kalian, ya Allah, dan mengejek saya karena saya menyampaikan seperti ini maksudnya. Rek katen. Ini di situ yang saya sampaikan pada kalian dulu itu benar sudah. Dan ini politiknya kalian lagi di sini pasti yang membawa saya ke sini. Itu dongcet juga kalian. Intinya saya sendiri karena bukan kalian itu. Tenang saja, tidak perlu takut kalian itu. Dan saya sudah sampaikan lagi kan tidak dosa di itu kalian meskipun kalian tidak tahu yo. Saya sudah bantahkan dengan Al-Qur'an itu. Itu kalian. Itu dalam politik ini. Itu dalam politik ini hamzah itu ada di Iqra itu kalian hati-hati. Saya dulu sudah pernah baca Iqra sudah kalian kira ke kalian kira.